Mulai, kumat lagi. Jokowi lagi, Jokowi lagi. Dokter Tipung sebut banjir Sumatera karena keserakahan rezim Jokowi. Presiden udah bukan, menteri juga bukan, DPR ya juga. Teman-teman ada yang kenal atau tahu dengan makhluk satu ini? Kasih tahu saya kontaknya biar saya kasih paham. Biar kalau mau jadi pengkritik atau mau jadi oposisi, setidaknya isi kepalanya diisi gitu loh. Lagi rame, orang ini ngangkutin beras di lokasi bencana. Maksudnya biar dia kelihatan dia jadi orang baik. Padahal orang-orang tahu kalau itu cuma pencitraan. Maksud gua, lu pencitraan aja gagal, apalagi kerja, PA. Ingat gak, Bapak dikritik Harrison Ford di depan muka Bapak, dan Bapak cuma ketawa-ketawa aja atas kerusakan hutan tersebut. With us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan terjadi titik yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar banjir ya, yang saat ini terjadi di Sumatera. Sebelumnya saya mengucapkan turut bersedih dan berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga mereka yang dilanda bencana saat ini diberi ketabahan dan semuanya sehat serta selamat ya. Amin. Dan semoga bantuan-bantuan semoga saja cepat datang. Nah, di momen yang seharusnya kita fokus ya, memberikan pertolongan kepada para korban dan juga pemulihan. Ini si dokter mangkrak kok malah tiba-tiba saja memberikan pernyataan yang bikin ngelus dada gitu loh. Bukannya pernyataannya itu bikin adem, malah bikin ngelus dada. Katanya banjir yang terjadi di Sumatera tersebut akibat keserakahan rezim Jokowi. Mau nggak ketawa tapi nggak tahan. Kok yang selalu disalahkan Jokowi itu loh yang membuat saya itu tidak bisa menahan tawa. Emangnya pembalakan hutan itu hanya terjadi di masa pemerintahan Jokowi? Kan tidak. Pembalakan hutan itu terjadi sejak masa pemerintahan Soeharto. Kemungkinan juga di masa pemerintahan Soekarno juga ada gitu ya. Tapi saya tidak memiliki datanya. Yang saya memiliki datanya itu sejak pemerintahan Soeharto. Dan ingat loh, pembalakan di masa pemerintahan sebelumnya ya, di masa pemerintahan SBY dibanding dengan pemerintahan Jokowi, lebih parah di pemerintahan SBY ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mulai, kumat lagi. Jokowi lagi. Dokter Tipung sebut banjir Sumatera karena keserakahan rezim Jokowi. Kalau emang itu gara-gara rezim Pak Jokowi, ya sebutkan siapa-siapa saja oknumnya. Biar kami ini tahu. Dan pertanyaan saya, kenapa? Lagi-lagi Jokowi. Kenapa harus rezimnya Jokowi? Emangnya presiden sebelumnya nggak ada rezim? Begitu juga presiden yang sekarang. Emang Pak Prabowo itu nggak ada rezim? Kenapa yang hanya disebutkan Jokowi? Kenapa nggak Prabowo juga? Ya harus adil dong, karena semuanya punya rezim. Tapi ini sedikit saran ya kepada Dokter Tipung, Al-Bahluli Al-Dumuli. Daripada kemana-mana ngalur ngidul ya, ngurusin tentang bencana ini,
Mending kau tuntasin aja dulu ya masalah ijazah yang kau perjuangkan itu dengan kaum-kaum kau itu. Katanya lu sama kaum lu udah pecah kongsi. Ya, urusin aja itu dulu, tuntasin. Ntar kalau udah tuntas masalah itu, ijazah itu, ya udah boleh. Lu komentar ini lagi. Nah, ini yang kedua nih, si provokator nomor 2. Rocky Gerung. 10 tahun dipimpin seseorang yang berijazah sarjana kehutanan tak menjamin hutan kita lestari, hancur malah. Seperti yang saya bilang tadi, sebut aja nama orangnya, jangan sindir-menyindir, itu pengecut. Sebut aja Jokowi. Emang sekarang paling benar nyalahin Jokowi. Karena kan beliau katanya ijazah sarjana kehutanan. Nah, banjir itu gara-gara penambangan hutan. Nah betul, gara-gara Jokowi. Pokoknya gak ada yang salah, Jokowi semua. Abah Anies hebat, Abah Anies mah gak ada salahnya. Ibu Megawati gak ada salahnya juga. Presiden sebelumnya gak ada yang salah. Pokoknya gak ada yang salah Jokowi. Tapi tunggu dulu. Yang berijazah sarjana kehutanan. Oh, berarti udah mengakui kalau Pak Jokowi itu punya ijazah. Udah mengakui ya? Oh, udah ngaku nih. Selanjutnya, Mas Rocky Gerung bilang, bukan cuma buang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan banjir. Nyoblos sembarangan juga bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya. Oh, begitu sekarang cara mainnya. Bawa pilihan politik. Oh, begitu. Oke, kita cari faktanya. Fakta pertama, di Aceh suara terbanyak adalah suara Anies Baswedan. Artinya orang Aceh memilih Anies. Jadi, berarti dengan memilih Abah Anies, maka terjadilah bencana di Aceh, begitu. Oh, berarti orang Aceh salah. Ya karena memilih Abah Al-Megdi. Terbanyak suaranya di sana. Sedangkan suara Pak Prabowo dan Gibran cuma 700 ribuan. Ya berarti orang Aceh nyoblosnya sembarangan. Makanya timbul bencana, begitu. Dan fakta kedua, sumber ya yang paling banyak suaranya adalah Anies Baswedan. 73,24%. Artinya orang Sumbar salah, sembarang nyoblos. Ya kalau kita ngikutin logika si Rocky Gerung Aldung Muli ini tadi begitu. Salah nyoblos juga bisa menyebabkan bencana. Tapi faktanya ya Sumbar dan Aceh itu suara terbanyaknya suara Al-Abah Al-Megdi kemarin pas Pilpres. Jadi penyebab banjirnya Abah Al-Megdi. Begitu. Nah, ini adalah logika berpikir dari orang dungu Al-Bahluli. Karena tidak ada hubungannya bencana yang terjadi sekarang itu gara-gara pilihan Pilpres. Dan kita sebagai warga negara yang baik jangan mudah terprovokasi oleh kaum-kaum mereka ini. Karena bisa jadi pada saat sekarang inilah kesempatan mereka untuk memecah belah bangsa lagi. Karena mungkin adanya kepentingan pribadi yang sedang mereka tunggangi. Dan yang paling anehnya lagi, banyak juga yang percaya. Banyak juga yang mendukung orang-orang seperti itu. Contohnya ini, yang komen ini. Gara-gara Jokowi dan antek-anteknya, geng Solo. Nah, itu contohnya. Saudara-saudaranya sedang kena bencana, lagi berduka, bisa-bisanya menciptakan narasi ya yang menggiring opini. Yang tidak ada hubungannya sama sekali. Itulah manusia ya. Kalau hatinya udah diisi kebencian, mulai itu, bisanya cuma nyalain orang. Nah, ini juga postingan dia. Please ganti menteri goblok. Oh, oke. Ganti menteri. Oke, diganti semuanya. DPR-nya juga kan? Kurang ini postingan ini. Seharusnya ganti menteri dan anggota DPR yang goblok. Nah, itu. Karena banyak di anggota DPR itu yang goblok-goblok. Nah, ini ketuanya. Ganti juga ini. Jangan menterinya aja, semuanya. Kenapa? Gak berani nyerang ini ya? Gak berani ya? Atau ini diganti juga nggak? Berani nggak? Ya nggak berani dong. Nanti diseruduk. Pokoknya yang salah siapa? Jokowi. Sampai kiamat masalahnya tetap Jokowi. Apa lagi? Gibran. Wapresnya harus diganti. Diganti siapa? Diganti Abah Anies. Turunkan Prabowo, turunkan Gibran, gantinya Anies. Gitu kan maunya. Ganti tuh. Mohon maaf teman-teman ya. Saya coba membaca teks di bagian belakang barusan gitu ya. Yang menurut saya cukup menggelitik gitu ya. Tetapi tidak menjadi bukan bagian dari statement kami gitu. Sebentar saya baca lagi. Please katanya. Ganti menteri goblok katanya. Tahu sendirilah siapa yang membuat
cuitan tersebut. Nah, menurut netizen bukan hanya menteri yang goblok aja yang harus diganti gitu loh. Tadi itu juga ketua DPR dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menarik itu adalah yang bagian depan ya, pernyataan si Dr. Mangkrak yang menyebut bahwa katanya itu apa tadi ya? Coba sebentar. Nah, katanya banjir Sumatera itu keserakahan rejim Jokowi. Nah, ini saya tidak mengerti gitu loh. Apa yang ada di pikirannya si Dr. Mangkrak. Jelas-jelas dia tidak memiliki data. Karena pembalakan yang terjadi di era sebelumnya jauh 10 kali lipat itu datanya. Coba cek ya. Lanjut. Presiden udah bukan, menteri juga bukan, DPR ya juga. Teman-teman ada yang kenal atau tahu dengan makhluk satu ini? Kasih tahu saya kontaknya biar saya kasih paham. Biar kalau mau jadi pengkritik atau mau jadi oposisi, setidaknya isi kepalanya diisi gitu loh. Kalau ini kan isi kepalanya kopong banget gitu loh, terlihat jelas. Jadi kita selalu berpikir, oh ternyata selama ini pengkritik Jokowi yang merendahkan Jokowi itu isi kepalanya kosong. Kan seperti itu. Udah jelas-jelas. Di dadanya ada apa? Ada tanda lencana kepresidenan. Itu sudah jelas. Berarti saat video ini ada, beliau masih menjadi presiden. Kan seperti itu. Jangan dibikin hoax seolah-olah itu Jokowi itu sekarang belusukan ke sana. Bukan gitu loh. Sekali lagi, kalau mau jadi pengkritik, ya diisi dulu gitu isi kepalanya. Biar terlihat, oh ini loh seorang pengkritik tuh seperti ini. Jadi kita kan anggapinnya enak gitu loh. Kalau begini, aduh, kopong lagi, kosong lagi, kan begitu. Ngeri. Presiden bukan, menteri juga bukan, anggota DPR juga bukan. Lah ya itu masalahnya. Pak Jokowi nggak datang ke sana. Ngapain kau bikin konten macam kayak gitu, ya kan? Tengok dulu lah itu video tahun kapan ya. Kemudian kunjungan Jokowi kemana. Jangan asal jeplak, jangan asal nyetich ya. Jadinya apa? Bikin malu. Itu video lama ketika Jokowi masih menjadi presiden. Aduh, kasihan sekali aku sama Jokowi ini ya. Semuanya dipersoalkan dan yang jelek-jelek semua diarahkan kepada dirinya. Bahkan video dia yang sudah lama pun jadi kambing hitam sekarang. Alah, lanjut. Nanti datang direkam, serahin sembako direkam, rangkul korban direkam, bersih-bersih direkam. Masing-masing durasinya 10 detik aja. Habis itu pulang, terus tinggal nunggu pujian-pujian dari masyarakat. Ingat gak? Bapak dikritik Harrison Ford di depan muka Bapak. Dan Bapak cuma ketawa-ketawa aja atas kerusakan hutan tersebut. Hei pejabat-pejabat, ayo bangun. Waktunya cari panggung, cari muka. Itu efektif banget buat image kalian. Biar kelihatan peduli, biar kelihatan bersama rakyat. Padahal pembalakan liar sudah terjadi di zaman Anda jadi Menteri LH dan Kehutanan, Pak. Terus sekarang Anda datang jadi superhero gitu. Atau datang untuk mengakui, ini tuh ulah saya dulu, zaman saya dulu udah banyak pembalakan. Akibatnya baru sekarang. Ya, yang sabar ya. Terus sewajarnya korban bencana kalau didatengin orang terkenal atau pejabat kan pasti, ya ampun pak, foto pak, kok capek-capek kesini pak. Hei, mereka itu, pejabat-pejabat itu adalah orang yang mengizinkan hutannya digundul, hutannya dibabat habis. Itu melalui mereka, melalui tanda tangan mereka. Iya. Ya, saya adalah salah satu pendukung Pak Jokowi teman-teman ya, tetapi perlu diketahui ya, kami atau saya mendukung Jokowi bukan karena sosoknya, tetapi karena kami menganggap Jokowi itu orang yang benar. Ya, jadi bukan seperti yang disebutkan orang lain bahwa kami taklid buta. Enggak. Nah, pun demikian ketika disebutkan bahwa di masa pemerintahan Jokowi menteri-menterinya itu agak melenceng ya. Nah, saya pun tidak akan membelanya karena mungkin saja memang menteri-menteri Pak Jokowi itu nggak semuanya baik gitu loh. Termasuk ketika barusan kita menyaksikan bareng-bareng seorang netizen itu merujak Julhas ya, yang tiba-tiba saja itu datang ke lokasi banjir sambil memikul ya kan beras 10 kilo. Dan yang menarik katanya si Julhas ini pernah dimarahin ya,
pernah dimarahin oleh Harrison Ford ya. Coba kita tengok videonya bareng-bareng. Ini dia. With us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan terjadi titik yang seimbang. We were in Tesanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti. I understand. All right, I see all of this wealth, but it's at the top of Iya, ini saya bukan penggemar Harrison Ford ya, karena saya kurang begitu suka dengan orang ini karena saya sering membaca berita dari luar negeri, katanya agak-agak dalam tanda kutip ya sombong begitu. Tetapi apa yang dia lakukan barusan di hadapan Jula saya sangat mendukung sekali. Jadi apa yang dia sampaikan itu benar. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen sebelumnya, si Julhas hanya cengar-cengir saja. Malah menyatakan ya, menjawabnya dengan bahasa Indonesia, kami adalah negara yang baru berdemokrasi. Ya iyalah, dibandingkan negara lain, Indonesia itu negara baru berdemokrasi, belum 100 tahun. Tapi 70 tahun itu bukan bilangan yang sedikit gitu loh. Seharusnya itu jawabannya bukan begitu, bukan cengar-cengir aja. Aduh, lanjut. Ternyata ada film terbaik akhir tahun ini yang bukan tayang di bioskop tapi tayangnya di TV-TV swasta. Muncul di media sosial tanggal 30 November. Padahal kejadian banjir bandang ini di tanggal 24 November. Ternyata ada 6 hari 7 hari jeda dengan tim mempersiapkan film terbaik, menjadi pahlawan gitu di banjir bandang Sumatera. Berbeda ketika terjadinya letusan Gunung Semeru di tanggal 19 November. Hari itu juga dan hari berikutnya beliau langsung posting, muncul di media sosial bagaimana beliau prihatin dengan Semeru. Banjir bandang di Sumatera tanggal 24 November, beliau baru muncul di tanggal 30 November. Ternyata lagi mempersiapkan dengan baik membuat film pahlawan, menjadi pahlawan di banjir bandang Sumatera. Padahal kita tahu siapa beliau. Ya bisa dibilang sebagai ikut andil dalam pembukaan besar-besaran lahan di Sumatera. Pak, bantuan sosial sebesar apapun yang Bapak berikan tidak bisa membayar nyawa yang telah hilang, ratusan nyawa yang hilang, ribuan tangisan rakyat Sumatera, Pak. Zulhas tiba-tiba menjadi malaikat di tengah kerumunan orang-orang yang menderita. Mungkin ada sesuatu yang dicari atau ada sesuatu yang dia inginkan. Lagi rame, orang ini ngangkutin beras di lokasi bencana. Maksudnya biar dia kelihatan dia jadi orang baik. Padahal orang-orang tahu kalau itu cuma pencitraan. Maksud gua, lu pencitraan aja gagal, apalagi kerja, PA. Ya kalau ada film terbaik macam kayak gini, sekali lagi saya sebagai Ternak Mulyono itu tidak mendukung Jokowi itu secara pribadi dan taklid buta, enggak. Kalau memang menterinya atau mantan menterinya ya kurang baik, ya tetap
harus dikoreksi, kan seperti itu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa memang ada sebuah film yang sangat bagus yang tayang di televisi swasta dan juga media sosial. Aduh, ya mantap sekali ya. Ada tiga video tadi dan semuanya itu sangat menarik gitu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Pak Prabowo datang dikatain, Pak Prabowo nggak datang juga dikatain. Netizen pada kenapa sih? Terus lu kira pas banjir Prabowo langsung datang gitu, langsung mendarat, terus langsung nolongin? Nggak bisa, woi, nggak bisa. Tunggu surut dulu baru bisa datang. Lu kira Pak Prabowo itu Superman? Langsung datang nolong orang, nggak bisa. Tunggu surut dulu baru datang, terus baru bawa bantuan. Ini mah bukan warga Sumatera yang salah, ini mah netizen ini. Nah, kalau ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen. Jadi ya gimana ceritanya ketika banjir terjadi, kemudian di hari yang sama presiden datang gitu loh, seolah-olah memberikan bantuan, menolong warga. Nah, sementara bencananya ini kan terjadi di skala tempat yang sangat luas ya. Kalau nggak salah itu ada di beberapa provinsi ya, mulai Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. 3 provinsi lah sedikitnya. Itu nggak sempit bro, ya kan? Nah, jadi saya sependapat bahwa ya Prabowo ya menunggu banjirnya surut dulu gitu loh, ya kan? Pertolongan pertama pada saat banjir terjadi yaitu adalah stakeholder yang ada di daerah. Kurang lebih seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.